kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang lembaga keuangan mikro. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sinarul Khalifah selaku moderator dan pemateri. Dan saya Relatif Fadila sebagai penyaji pertama. Dan saya sebagai penyaji kedua yaitu Mas Nurong. Saya Dinayatul Sofia sebagai penyaji terakhir. Langsung saja menuju ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Laila. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan LKM. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman, pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota pengelola maupun memberi jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah, yang selanjutnya tujuan dari LKM yaitu meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, lalu membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu produk lembaga keuangan mikro. Terdapat dua produk LKM yaitu diantaranya yang pertama BKD, Badan Kredit Desa. Lembaga ini menjelaskan menyalurkan kredit berdurasi pendek, biasanya 3-4 bulanan. Dan yang kedua yaitu lembaga dana kredit pedesaan yang disebut LDKP. LDKP ini dibagikan menjadi beberapa jenis, yaitu menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu BKK, Badan Kredit Kecamatan. Lembaga ini lembaga keuangan dengan status perusahaan daerah sesuai dengan pendataan daerah yang ada di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Dan yang kedua yaitu LPK, Lembaga Perkreditan Kecamatan, ada di Jawa Barat. Dan yang ketiga yaitu LPN, Lumbung Pitih Nagari. Lembaga keuangan ini milik desa adat, dan nagari ini dinamai dengan nama desanya yaitu Nagari. Lembaga ini ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang keempat yaitu LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga ini juga ada di Sumatera Barat. Dan yang kelima yaitu Baitul Mutanwil atau disebut BMT. Lembaga keuangan ini berdasar prinsip Islam dan ajaran Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada dalam lembaga keuangan mikro. Permasalahan dalam LKM ada 3. Yang pertama yakni kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai LKM. Jadi masyarakat itu banyak yang tidak tahu LKM itu apa dan fungsi tujuan dari LKM itu apa, masyarakat kurang tahu. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak LKM sendiri. Yang kedua adanya rentenir. Rentenir di sini memiliki pengaruh besar karena menurut masyarakat meminjam uang pada rentenir merupakan hal yang mudah karena tidak ada prasyarat dan waktu untuk pencairan juga tidak lama. Yang terakhir terdapat beberapa LKM yang tidak diawasi oleh OJK. Seperti LKM kecil yang ada dalam desa itu tidak diawasi oleh OJK karena LKM sendiri tidak mendaftarkan dirinya kepada OJK. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan lembaga keuangan mikro. Yang pertama, program kredit usaha tani. Sebelum menginjak pada hal tersebut, program penguatan modal merupakan salah satu cara untuk membantu mengatasi keterbatasan permodalan petani dari pemerintah yang diawali dengan kredit BIMAS atau bimbingan massal pada tahun 1967 sampai 1970.
Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan, kemudian menjadi Program Kredit Usaha Tani atau KUT pada tahun 1985. Selanjutnya pada tahun 2000, pemerintah ini mengaplikasikan melalui Program Kredit Ketahanan Pangan atau KKP. Kemudian dilanjutkan dengan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi atau KKPE sebagai penyempurna dari KKP. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah ini juga mengimplementasikan program penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan atau DPM LUEP. Jadi DPM LUEP ini yang mempunyai tujuan untuk melindungi petani padi dengan cara membeli gabah yang sesuai dengan HPP atau harga pembelian pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2008, Kementerian Pertanian melaksanakan program PUAP atau Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan. PUAP di sini merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat pedesaan yang menyalurkan bantuan modal usaha tani, sehingga lembaga keuangan mikro ini ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dipaparkan adalah yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 2013 tentang LKM, terus adanya produk-produk dalam LKM yaitu dana kredit pedesaan yang terdiri dari Badan Kredit Kecamatan atau BKK, Lambung Pitih Nagari atau LPN, Lembaga Pengkreditan Desa atau LPD, terus Baitul Mal Wat Tambli atau BMT, terus adanya Bank Kredit Desa atau BKD. Selanjutnya permasalahan dalam LKM, yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai LKM, terus adanya rentenir, dan yang terakhir terdapat beberapa LKM yang belum diawasi oleh OJK. Selanjutnya perkembangan LKM pada tahun 1985 adanya program kredit usaha tani atau KUT, terus pada tahun 2000 ada program kredit ketahanan pangan atau KKP. Terus pada tahun 2003 adanya program penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan atau DPM LUEP. Yang terakhir tahun 2008 adanya pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP, dan pada tahun 2013 terbentuknya UU Nomor 1 tentang LKM. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.